Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi mungkin akan sedikit membosankan terkait materi hari ini. Tapi harapannya sih teman-teman tetap masih bisa tetap fokus, karena nanti di akhir presentasi atau di akhir penjelasan saya itu akan ada penjelasan terkait 6 tugas yang harus teman-teman kerjakan, gitu ya. Saya oke. Ini udah bentuk slideshow belum? Udah ya? Udah ya, oke. Oke, jadi sebenarnya ini temanya bagaimana meningkatkan awareness. Saya mau pakai warna. Udah. Bagaimana meningkatkan awareness, kemudian enhancing itu mendorong motivasi dan memfasilitasi kemampuan untuk mengambil action. Ya, mau pakai ini aja deh. Tapi sebenarnya sebagian besar dari materi hari ini itu terkait dengan teori. Jadi hari ini saya akan bercerita. Saya akan menyampaikan tentang beberapa teori yang biasa dipakai untuk pendidikan gizi, ya. Oke, kita dahului dengan ini. Jadi tugas utama, ya, ini tugas utama dari fase berpikir atau komponen-komponen dalam edukasi itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus meningkatkan yang namanya awareness. Awareness itu kayak kesadaran gitu ya. Jadi meningkatkan kesadaran, kalau zaman sekarang ya, meningkatkan kesadaran kamu bukan miliknya gitu misalnya. Ya, kemudian bagaimana kita bisa mendorong atau menciptakan suatu motivasi. Jadi supaya motivasi untuk misalnya untuk move on, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian mempromosikan contemplation yang aktif. Jadi contemplation itu apa ya? Kontemplasi. Bentar. Saya cari bahasa yang lebih mudah. Contemplation. Contemplation itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya perenungan, pemikiran. Jadi mempromosikan suatu positive thinking, ya. Jadi jangan ngomong yang negatif-negatif, tapi gimana caranya supaya sasaran kita atau klien kita itu punya positive thinking terhadap apa yang mau dia ambil, tindakan apa yang mau dia lakukan, kayak gitu. Kemudian memfasilitasi formation of intention, jadi untuk melakukan tindakan. Kemudian di dalam pendidikan gizi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada yang namanya itu teori dan research. Ini fungsinya adalah untuk mendesain suatu aktivitas. Jadi teori ini itu harus ada dalam pendidikan gizi. Kalaupun nanti teman-teman waktu skripsi atau misalnya nanti untuk tugas, itu kan ada step by step-nya. Kalau misalnya mau melakukan penelitian atau eksperimental terkait pendidikan gizi, itu harus tahu teori apa yang kalian gunakan. Itu karena berhubungan dengan ini, desain aktivitas. Oke. Nah, desain dari aktivitas ini terdiri atau fokus pada resiko, ya, dan keuntungan. Gitu. Jadi resiko dan keuntungan terkait dengan, ya tentu aja dengan healthful food choice, dengan diet, dengan physical, dan yang hubungannya dengan behavior atau perilaku. Gitu. Kemudian selain ada risks dan benefit, nah tentu harus mengidentifikasi
potensial barrier. Ada yang tahu potensial barrier itu apa maksudnya? Yang ada di sini siapa ya? Meridiana, apa itu yang dimaksud dengan potensial barrier? Hambatan, Bu. Hambatan. Oke, benar. Berarti kita harus bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang berpotensi bisa menghambat tindakan klien kita untuk lebih baik kayak gitu, untuk mengambil tindakan terkait dengan perilaku kesehatan, terutama terkait dengan gizi. Oke. Kemudian di teori dan research ini juga fokus pada overcome barriers. Jadi bagaimana cara mengatasi hambatan yang tadi sudah diidentifikasi kayak gitu. Nah, teori yang pertama itu adalah health belief model. Ini itu merupakan konsep yang paling yang paling terkenal ya dan banyak digunakan oleh masyarakat luas, oleh berbagai apa sih kita itu bilangnya itu tenaga kesehatan praktisi ya, banyak digunakan oleh praktisi. Jadi pada teori health belief model ini atau HBM itu kita di sana mempengaruhi atau mempengaruhi kepercayaan orang-orang ya klien kita terhadap perilaku atau tindakan mereka yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, gitu. Jadi ini itu adalah model atau teori di mana ada suatu kepercayaan terhadap diri kita ya, terhadap suatu perilaku kita. Jadi misalnya kayak gini, misalnya siapa ya, saya mau ngambil namanya Esther. Misalnya Esther nih, dia percaya gitu ya bahwa junk food di mana itu ada KFC, ada fried chicken, kemudian ada burger, ada pizza, itu tuh akan membuat dia beresiko untuk terkena kanker, misalnya kayak gitu. Nah, itu keyakinan dia itu terbentuk dari berbagai macam faktor, kayak gitu. Oh ya, saya ingatkan ya untuk tugas rutinnya seperti minggu kemarin. Jadi teman-teman mengfoto atau men-scan rangkuman untuk perkuliahan hari ini. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian health belief model ini adalah suatu framework untuk kita bikin framework biasanya untuk memahami bagaimana psychological individu ya, dia siap atau tidak atau memberikan perhatian atau tidak terhadap tindakan yang akan mereka ambil. Jadi mereka itu ready nggak? Gitu. Mereka itu attach attention nggak ke sana, ngasih perhatian nggak ke situ, kayak gitu. Misalnya kan ada yang kita udah edukasi bla 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 bla, tapi dia itu kayak ya gitu. Jadi kan berarti dia nggak ready gitu, dia nggak ngasih perhatian ke apa yang kita sampaikan gitu. Nah, ini itu salah satu konsep awal untuk merujuk ke health behavior berikutnya. Oke, secara logika orang itu akan mengambil tindakan kalau dia itu mengalami sendiri, ya kan ya. Jadi misalnya nih, orang selalu bilang, kalian nggak tahu apa yang aku rasakan, misalnya kayak gitu ya. Tapi ketika misalnya kita mengalami sendiri, kadang kita juga ngomong kayak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi atau misalnya ada keluarga kalian gitu, kita udah kasih edukasi, misalnya kurangi makan gula, kurangi makan minyak gitu. Tapi dia nggak mau, sampai akhirnya dia kena hipertensi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, akhirnya kan dia mau berubah kayak gitu. Nah kemudian ya tentu memiliki kemampuan untuk take action ini juga krusial. Nah ini ya yang penting, health belief model ini biasanya dan sangat berguna pada orang dewasa, ya, pada orang dewasa yang dia itu
mulai berpikir tentang kesehatan mereka. Gitu. Apalagi orang-orang yang paruh baya ya, yang dia itu udah mulai ngerasa badannya nggak se-fit waktu zaman muda gitu. Nah, heart belief model ini cocok untuk mereka. Jadi kalau nanti teman-teman bikin edukasi terkait untuk sasarannya dewasa, heart belief model ini cocok ya. Tapi dia tidak berguna untuk anak-anak gitu. Kenapa? Karena mereka itu motivasi hidupnya itu bukan kesehatan. Motivasinya adalah gimana saya bisa main, gimana mereka itu bisa makan enak, gimana mereka itu bisa punya teman banyak gitu. Tapi bukan terkait kesehatan. Tuh, jadi heart belief model ini tidak cocok untuk anak-anak atau remaja biasanya, tapi cocok untuk dewasa. Tuh. Nah, ini adalah contoh ya heart belief model untuk konsumsi buah dan sayur. Jadi di sini itu pada health belief model itu punya macam-macam poin ya, banyak sih sebenarnya. Jadi dari demografi, variabel demografinya meliputi usia, jenis kelamin, ras, etnis, kemudian variabel sosiopsikologikalnya, ya ini meliputi lingkungan, kemudian pertemanan, kemudian kepribadian. Nah, ini tuh akan mempengaruhi dua hal. Yang pertama, perceived benefit. Jadi dia itu perceived benefit itu kayak apa namanya? Bagaimana sih? Kenapa? Bagaimana sih keuntungan-keuntungan dari mengkonsumsi buah dan sayur? Nah, kemudian kalau barrier ini, apa sih hambatan untuk konsumsi makan buah dan sayur? Kayak gitu. Kemudian perceived susceptibility, jadi ini itu seperti apa ya? Jadi kalau misalnya mereka tidak melakukan itu, apa hal yang akan mereka alami? Gitu. Jadi ini itu mirip dengan treat ya. Gitu. Kemudian perceived seriousness itu keparahannya. Nah, dari hal ini ke sini, perceived threat, kemudian ke likelihood, dari dua ini ke sini, ke likelihood, jadi mereka akhirnya harus mengkonsumsi 5 buah dan sayur setiap harinya. Gitu. Nah, kemudian untuk mengatasi treatmentnya ini, itu ada cues to action. Jadi tindakannya apa? Jadi tindakannya misalnya saran dari yang lain, media massa, diingatkan, kemudian orang lain itu yang sakit, jadi kayak memberikan penyadaran gitu, biar dapat hikmah, biar dapat hidayah kayak gitu ya. Tuh, kemudian ini itu self efficacy, itu dia mempengaruhi likelihood. Jadi dia seberapa pede sih dia untuk bisa makan buah dan sayur. Gitu. Oke. Ini contoh juga penggunaan HBM untuk meningkatkan food safety material untuk orang-orang dengan HIV/AIDS. Oke, misalnya saya ambil contohnya aja. Bentar. Oke, jadi misalnya di sini ada perceived barrier. Oke, perceived barrier ini jadi application to food safety materialnya adalah memberikan informasi yang cukup terkait food preparation dan patogen untuk mengkoreksi informasi yang salah. Gitu. Atau dan juga memberikan informasi untuk mendampingi persiapan yang tepat, dan ini memberikan kayak penjaminan gitu ya. Gitu. Jadi ini gimana caranya supaya dia itu bisa mengatasi hambatannya. Itu. Kemudian ini cues to action-nya itu misalnya memberikan penjelasan terkait isu ya yang akan dibawa ke grup, misalnya kenapa kok makanan itu beresiko, terus gimana mengurangi resiko, kemudian menggantikan makan yang berisiko itu seperti apa, kayak gitu. Jadi ini nanti bisa teman-teman baca sendiri ya.
Oke, kalau ini definisinya, ya definisi dari masing-masing tadi. Saya mau tak siapa ya? Oke, Huges ada di sini? Iya, Bu. Ya, Huges minta tolong jelaskan sedikit apa definisi dari perceived severity. Definisinya apa, kemudian aplikasinya seperti apa. Huges, are you there? Bisa dibaca ini. Iya, Bu. Jadi apa itu perceived severity? Perceived severity itu keseriusan dari memberikan pesan tentang dampak pribadi yang serius. Oke, kemudian application to practice-nya? Itu Apa? Penyakit jantung atau diabetes. Kenapa sama penyakit jantung dan diabetes? Memberikan pesan tentang dampak pribadi yang serius atau medis dan sosial seperti penyakit jantung atau diabetes. Oke, ya, thank you. Jadi severity seperti itu ya, contohnya definisinya. Jadi kepercayaan terkait berapa seriusnya sih kondisi kamu sekarang gitu loh. Saya kayak penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit kanker, stroke gitu kan, itu suatu hal yang benar-benar serius yang harus segera kamu ambil tindakan kayak gitu. Nah, terus terkait self efficacy, mungkin saya mau minta tolong sama Elmira Amanda ada di sini? Elmira? Iya. Coba jelaskan sedikit apa itu self efficacy. Bisa dilihat di sini definisinya, kemudian application to practice-nya apa? Kalau definisinya itu kayak keyakinan pada kemampuan sendiri gitu, Bu. Terus ininya aplikasi untuk tindakannya? Message that provide guidance on how to make behavior or action easy to do. Apa, Elmira? Memberikan pesan berperilaku gitu, Bu. Memberikan pesan, kenapa? Tentang bagaimana membuat perilaku. Oke. Terima kasih Elmira. Jadi self efficacy ini nanti akan sering muncul ya untuk pendidikan gizi terutama. Jadi dia itu gimana kita bisa membangkitkan keyakinan seseorang ya untuk mengambil tindakan itu. Jadi yang biasanya kita lakukan di sini, kita itu memberikan guidance atau panduan tentang gimana sih tindakannya itu mudah untuk dilakukan. Jadi nggak bikin dia stres duluan gitu ya, tapi kita yakinkan bahwa ini lo gampang, ini lo kayak gini doang, kayak gitu ya. Jadi itu biasanya. Oke, untuk yang lainnya, perceived susceptibility, jadi ini adalah kesempatan bagaimana kita gali pengalaman-pengalaman apa saja sih yang
seseorang alami gitu ya terkait dengan kondisinya. Misalnya kayak diabetes ya, Bapak ini ya sering apa namanya ngantukan misalnya, terus sering pipis, sering mudah lapar, sering mudah haus kayak gitu-gitu. Jadi itu bentuk perceived susceptibility-nya. Jadi kita bisa membuat dia itu sadar kalau kondisinya itu, oh ternyata aku sudah ngalamin ini loh kayak gitu. Itu ya. Oke, kemudian bagaimana translatingkan HBM ini kepada educational strategies. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan resiko, kemudian perhatian dan kebutuhan. Jadi ini meningkatkan pentingnya isu dan masalah, menyediakan self assessment yang dibandingkan dengan rekomendasi, kemudian membuat assessment community dari yang sudah ada. Gitu. Jadi bagaimana sih meningkatkan ini awareness ini? Jadi kita ingatkan pentingnya isu, kita berikan self assessment-nya dia. Jadi penilaian terhadap diri sendiri dengan standarnya, kita bandingkan dengan standar. Dan ini tuh kayak lebih ke apa ya? Assessment lokal. Jadi assessment sekitar seperti standarnya sekitar itu seperti ini loh kayak gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua komunikasi berbasis ketakutan ibaratnya kayak gitu. Jadi fear appeal itu efektif hanya jika seseorang itu juga merasakan apa yang mereka dapat lakukan untuk memprotek diri mereka sendiri. Jadi kalau misalnya mereka itu tidak bisa memprotek diri mereka sendiri, ya fear appeal ini kurang sesuai kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya kita yakinkan kepada mereka bahwa mereka itu bisa memprotek atau mencegah terjadinya resiko-resiko yang sebelumnya kita kasih tahu kayak gitu. Kemudian ini perceived benefit and barrier, itu mengeksplor apa saja keuntungannya dan apa saja hambatannya. Apa yang akan didapat, gains, dan apa yang akan kehilangan atau hilang kalau mereka tidak melakukan itu, dan apa yang mereka dapat kalau mereka melakukan itu. Gitu. Oke, ini contoh case study ya. Case study-nya contohnya di Alicia. Jadi Alicia ini 19 tahun, dia lulusan SMA, kerja sebagai resepsionis di kantor dentis atau dokter gigi. Kemudian dia biasa makan cepat, seperti sesuatu yang ada isinya. Dia tidak masak, jadi cenderung makan snack sama fast food. Terus beberapa terakhir ini ibunya itu punya penyakit jantung dan di rumah sakit kan. Dari sini Alicia aware, dia alarm ya, jadi mulai the warning gitu. Terus sampai sekarang dia tidak ada pikiran terhadap bagaimana sih diet sama pola hidupnya dia. Kemudian dari situ dia ingin belajar lebih lanjut gitu. Nah, belajar lebih lanjut gimana sih mencegah heart attack itu gitu. Nah, ini itu sudah sebenarnya merujuk ke cue to action in belief, health belief model gitu. Terus dari sini kita buat seperti ini. Jadi ada suatu komunitas pendidikan, misalnya pendidikan gizi tentang eat right for your heart gitu. Jadi dari sini setiap masing-masing mediatornya itu dia punya nutrition education activities. Misalnya seperti perceive susceptibility, jadi self assessment. Ketika mereka datang, partisipan akan ditanyakan akan diminta untuk menulis sesuatu apapun yang mereka makan dan minum selama 24 jam terakhir. Kemudian mereka akan melingkari mana makanan yang termasuk tinggi lemak.
kayak gitu ya, itu susceptibility. Kemudian kalau perceived severity-nya, instructor akan menunjukkan pada grup apa namanya, contoh-contoh makanan yang populer, fast food yang populer, snack yang populer, kemudian akan meminta relawan untuk maju dan mengukurnya, mengestimasikan kepada grupnya itu seberapa sih apa namanya, lemak ya, lemak per sendok teh ini yang kira-kira ada dalam snacknya itu, gitu. Jadi kalau di sini itu contohnya gini, misalnya saya punya kue gitu ya, saya punya kue gitu, ditunjukkan di depan, terus ditanyakan kira-kira kue saya habis segini itu berapa sendok teh minyak sih, atau berapa sendok teh garam sih yang saya makan kalau saya habiskan ini, kayak gitu. Nah dari situ Alicia dan lainnya itu shock gitu ya, bahwa ternyata itu banyak banget minyak di dalam ini, siapa namanya, di dalam makanannya itu, gitu. Terus oke, saya akan minta lagi siapa ya, sekarang di kelas C, Firly Lutfia ada di sini? Firly? Saya, Bu. Ya, Firly, tolong jelaskan tentang aktivitas edukasi untuk perceived barrier. Aktivitasnya apa di sini? Gimana, Firly? Hambatan yang dirasakan ya, Bu? Iya, kalau di sini aktivitasnya seperti apa? Ini dibaca aja nih. Kelompok tersebut meninjau ingatan diet dan mendiskusikan hambatan tersebut untuk mengurangi sejumlah makanan ringan yang tidak sehat yang mereka makan. Oke. Kemudian oke, terima kasih Firly. Kemudian untuk Monica Sagala ada? Iya. Ya. Ini tolong bacakan. Jadi untuk mengatasi permasalahan itu atau overcoming barrier-nya apa yang dilakukan? Maksudnya ini tindakannya apa? Oke, jadi tadi kan bariernya itu mereka diminta untuk mengingat kembali makanan-makanan apa saja yang sudah mereka makan, kemudian mendiskusikan hambatan-hambatan itu untuk menurunkan asupan dari makanan yang tidak sehat gitu. Nah, kemudian untuk mengatasinya ini apa yang mereka lakukan, Monica? Nih, the group brainstorm ways to reduce blah blah blah. Mengurangi makanan cepat saji seperti snack dan makanan-makanan lainnya, dan menggantikannya dengan makanan yang lebih sehat seperti buah-buahan dan sayuran. Oke, terima kasih Monica. Saya tambahkan, dan juga pilihan yang lebih sehat untuk makanan di restoran. Jadi kan pasti ada kayak salad atau apa gitu ya yang lebih sehat, ibaratnya ada sayurnya, ada buahnya kayak gitu. Oke, nanti ini bisa dipecah sendiri ya teman-teman. Ini contohnya HBM. Oh ini makanya bukan ini. Oke, kemudian teori yang kedua itu adalah precaution adoption proses model, atau kita singkat PAPM. Jadi precaution ini pencegahan ya. Jadi bagaimana seseorang itu datang untuk memutuskan bahwa akan mengadopsi perilaku pencegahan tertentu gitu ya. Nah, ini jadi mereka itu mulai dari stage unaware, kemudian memutuskan, kemudian mereka melakukan tindakan, dan mereka maintenance atau mempertahankan itu gitu. Nah, jadi kalau dalam precaution ini
dia juga sama seperti HBM. Dia pertama dia biasanya memang cocok untuk sasaran dewasa karena keputusan kan yang bisa memutuskan untuk diri sendiri itu kan adalah orang dewasa kayak gitu ya. Sedangkan anak-anak remaja itu mereka ya apa ya, karena emosi dan belum adanya kestabilan emosi dan kestabilan sumber daya, jadi mereka biasanya belum bisa untuk memutuskan. Tuh, jadi untuk PAPM ini biasanya untuk dewasa. Kemudian ini ada beberapa stage di sini. Jadi stage-nya mulai dari unaware, jadi dia nggak peduli dengan isu yang ada. Kemudian dia unengaged ini, sebentar, unengaged. Jadi ada isu dan mereka apa ya, tidak terikat, itu maksudnya itu mereka, menurut mereka tidak terpengaruhi hidup mereka dengan isu itu kayak gitu. Kemudian stage yang ketiga apa namanya, di sini ada keputusan untuk melakukan tindakan ya, kemudian keputusan untuk bertindak. Jadi ini baru oke, aku akan melakukan. Jadi misalnya kayak olahraga gitu ya. Jadi pertamanya aku apa sih olahraga gitu ya. Kemudian dari situ setelah apa namanya beberapa saat sepertinya aku perlu olahraga kayak gitu. Nah, kemudian di stage 3 ini kayaknya aku minggu ini harus mulai olahraga deh gitu. Kemudian yang di sini itu oke, aku akan olahraga hari Sabtu besok gitu. Di stage 6 ini di hari Sabtu saya berolahraga. Nah, di stage 7, oke, berarti aku setiap Sabtu mulai sekarang harus berolahraga kayak gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, di deciding about acting ini ada dua, ada decide to acting ya, sama decide not to act. Jadi sebenarnya itu ada dua tahap. Jadi kalau misalnya kayaknya aku nggak dulu deh gitu, tapi besok deh. Jadi ini sebenarnya bisa ke sini, dari 4 ke 5 ini bisa. Gitu. Nah, ini mediatornya atau penyampainya hampir sama sih seperti yang HBM. Severity, susceptibility, tapi di sini ada kognitif, ada afektif, ada sosial, norma sosial, ya, kemudian ada norma-norma yang terdeskripsikan. Kalau di sini ada mediatornya untuk acting, itu ada pengetahuan, kemampuan, waktu, sumber daya, social support, ya. Jadi di PAPM itu juga memperhatikan lingkungan sekitarnya juga, karena ada ini juga social support. Oke, kemudian yang teori berikutnya ada the theory of planet behavior. Ya, jadi ini ketiga. Jadi tindakan atau perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh intention atau perhatian mereka, yang dipengaruhi oleh attitude, kemudian sosial norma, kemudian persepsi of control over the behavior. Jadi persepsi bagaimana tindakan mereka ini harus mereka kontrol kayak gitu. Nah, ini itu berguna untuk meningkatkan atau mendorong motivasi gitu. Kemudian ini itu apa namanya, mereka itu cenderung akan mengambil tindakan jika menurut mereka tindakan itu akan memberikan hasil yang memuaskan menurut versi mereka gitu. Jadi misalnya nih saya akan tiap hari mengkonsumsi, tiap kali makan saya akan mengkonsumsi sayur gitu ya, karena tindakan saya ini akan membuat BAB saya menjadi lebih lancar, misalnya kayak gitu. Jadi actionnya itu yang membuat mereka itu puas, yang membuat mereka itu sesuai dengan harapan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, seseorang itu akan cenderung mengambil tindakan, take action, kalau mereka pikir menurut mereka
ini adalah ide yang bagus. Ini bagus nih, ini sehat nih, misalnya kayak gitu ya. Ini saya makan buah dan sayur tiap hari, bagus nih, selain saya bisa BAB lancar, saya dapat vitamin mineral, saya menjadi lebih sehat, kulit menjadi lebih halus, misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka juga cenderung akan mengambil tindakan kalau menurut mereka itu bisa melakukan kontrol terhadap tindakan itu. Jadi misalnya saya bisa tiap hari membeli sayur, membeli buah, kemudian memasaknya, kemudian memotongnya dan lain-lain kayak gitu. Itu ya. Ending azan dulu. Bentar ya, karena cukup keras suaranya.
Oke, ya saya lanjutkan. Jadi teori of planned behavior ini atau teori perencanaan perilaku ini ini adalah contoh ya, contoh perilaku konsumsi buah dan sayur. Jadi di sini ada eksternal variabelnya, ada dari demografi, ada dari personality-nya, kemudian ini ada belief, kepercayaan untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Ya, jadi ini kepercayaan yang merujuk kepada suatu outcome atau harapannya dia nanti outcome-nya seperti apa gitu. Kemudian ini ada evaluasi dari outcome itu, jadi seberapa penting sih hasilnya itu terhadap diri saya gitu. Jadi misalnya kayak saya percaya bahwa makan buah ini akan memberikan suatu dampak, yaitu penurunan resiko kanker. Nah, tapi seberapa penting sih sebenarnya penurunan resiko kanker ini buat saya gitu. Misalnya apakah di riwayat family saya itu saya ada yang pernah punya kanker, atau misalnya karena kanker itu sekarang usia muda pun bisa kena, misalnya kayak gitu. Nah, kedua hal ini akan merujuk pada suatu sikap terhadap perilaku. Jadi akhirnya saya punya mengambil sikap untuk mengkonsumsi buah dan sayur, gitu. Kemudian yang berikutnya kepercayaan tentang pentingnya orang lain, gitu. Apakah saya harus mengkonsumsi buah dan sayur atau tidak? Kemudian motivasinya ini dengan kepentingan yang lain itu seperti apa? Nah, ini itu bisa disebut sebagai subject norms gitu, atau norma-norma secara subjektif. Ya, jadi apakah ada tekanan secara sosial untuk mengkonsumsi buah dan sayur? Gitu. Misalnya seperti kalau di agama lain gitu kan, misalnya tidak boleh mengkonsumsi daging gitu ya. Ya, itu kan apakah dengan saya mengkonsumsi daging gitu, apakah akan ada tekanan sosial di sana? Meskipun saya sebenarnya tidak menganut agama yang sama, tapi saya hidup di sekitar komunitas mereka, saya seperti itu. Nah, berikutnya kepercayaan untuk mengkontrol konsumsinya. Ya, jadi apakah saya bisa membelinya, apakah saya bisa mengupasnya misalnya atau memasaknya gitu ya. Ini tentang kepercayaan diri atau keyakinan diri. Dan keuntungan atau kekuatan atau keuntungan sih untuk mengatasi permasalahan ini, barrier gitu, hambatan. Itu ke behavior control atau self efficacy. Nah, nanti ketiga hal ini 1, 2, dan 3 ini akan ke behavior intention. Jadi akhirnya saya saya sepertinya harus mengambil tindakan, saya seperti itu. Nah, dengan memutuskan untuk mengonsumsi buah dan sayur 5 dalam setiap harinya. Gitu. Nah, ini sama sih, cuman beda case. Case-nya itu bagaimana supaya memahami konsumsi susu di antara ibu hamil, ya. Di antara ibu hamil. Tapi sama sih, ada behavior-nya, belief, ada outcome, evaluation, ada kepercayaan normatif, ada motivasi, ada kontrolnya. Sama sih. Nah, bagaimana mentranslatekan teori ini kepada strategi pendidikan? Yang pertama, menganalisis perilaku dan prakteknya dulu. Kemudian memahami, ya, memberikan pengertian tentang intention atau perhatian perilaku itu. Kemudian sikap dan kepercayaan terhadap pengambilan tindakan, ya, jadi mengidentifikasi kepercayaan dan attitude apa aja yang relevan, kemudian memilih mediator yang potensial untuk mengubah, kemudian mendesain pesannya apa. Kemudian attitude dan feeling ini itu bisa dibuat melalui suatu experience. Jadi misalnya seperti
kalau anak-anak ya, misalnya ini kita tidak membicarakan teori ya, tapi misalnya ini seperti anak-anak. Anak-anak itu cenderung akan lebih have fun atau lebih tertarik untuk mengkonsumsi misalnya buah gitu ya, ketika mereka dilibatkan untuk proses memotongnya atau mengupasnya atau pokoknya dalam proses mempersiapkan itu. Jadi dia punya experience di sana. Nah, dan juga ini terkait dengan harus memperhatikan norma-norma sosial atau ekspektasi sosial yang ada. Tuh. Ini juga harus memperhatikan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan mengkontrolnya, kemudian kepercayaan terhadap diri sendiri, habit dan rutin, pengambilan keputusan. Tuh. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi Maria usia 23 tahun kerja di construction company office atau kantor perusahaan konstruksi. Dia makan siang setiap hari dari vendor yang menjual hotdog, hamburger, sandwich, dan soda. Atau tiap kali dua kali sehari itu konsumsi makanan siap saji lah. Terus anaknya itu anaknya 4 tahun, dia dan suaminya divorce atau cerai, kemudian dia tahu bahwa anaknya itu harus mengkonsumsi lebih banyak buah. Ya, tapi mereka itu suka manis dan soda karena murah dan terjangkau. Nah, kemudian ada pamflet di Head Start program ini yang mengencourage atau mengharuskan untuk orang tua menyiapkan makanan yang sehat untuk anaknya di rumah. Jadi dia ingin jadi ibu yang baik, dia ingin gigi anaknya sehat, kemudian akhirnya dia memutuskan mengambil sesi Give Your Child the Smile of a Lifetime, kayak gitu. Nah, sesinya seperti ini. Jadi ini adalah sesi untuk katakan meningkatkan kepercayaan terhadap outcome. Jadi edukasinya misalnya ya. Jadi edukasinya partisipan diminta untuk menuliskan makanan semua makanan dan minuman anak-anaknya 24 jam yang lalu, kemudian mereka melingkari makanan dan minuman yang tinggi gula dan tinggi lemak kayak gitu. Kemudian kepercayaan terhadap outcomes-nya, jadi mereka meminta membawakan sejumlah sugar drink, meminta ini sama seperti yang tadi, mana lagi yang beda ya? Nah ini menunjukkan partisipan beberapa jenis. Ini sudah juga. Jadi dari aktivitas-aktivitas ini itu akan memunculkan bahwa berarti ini ada. Tindakan misalnya instrukturnya menunjukkan sejumlah tulang ayam, ya, chicken bone. Kemudian dia membiarkannya tenggelam dalam soda pop untuk beberapa hari. Nah, ternyata bone-nya ini menjadi lebih lunak, ya, dibandingkan bone yang dia tempatkan di air biasa. Nah, dari situ dia menjelaskan apa yang terjadi pada gigi bila anak itu selalu minum minuman manis ketika sebelum tidur dengan botol. Nah, dari sini Maria dan ibu yang lain terkejut bahwa minuman manis berkarbon oksida itu dapat memberikan suatu efek untuk gigi anaknya. Itu. Jadi yang membangkitkan emosi mereka supaya mereka itu aware terhadap efek yang terjadi bila mereka tidak melakukannya. Ya, yang lain bisa dibaca sendiri ya, dan saya yakin teman-teman kemarin tugasnya untuk menerjemahkan sudah diterjemahkan.
Oke. Kemudian teori yang keempat, saya suka pakai ini ternyata. Oke, teori yang keempat adalah self-determination theory. Jadi self-determination theory ini teori yang merujuk pada bahwa setiap individu itu punya psychological bawaan. Jadi mereka kebutuhannya itu secara psikologikal itu ada bawaan di situ. Seperti kebutuhan akan ini ya, autonomi, kebutuhan untuk bebas mengintegrasikan tindakan tanpa terikat atau kontrol dari orang lain. Kemudian kebutuhan secara kompetens. Jadi seseorang itu ingin memiliki kekuatan untuk mengontrol dan menguasai tindakan yang dijalankan. Jadi kayak nggak mau diatur. Ya pasti kalian sering ngerasa kayak gitu ya. Nggak mau aku diatur. Aku mau menguasai apa yang menurut aku benar kayak gitu ya. Kemudian kebutuhan. Oke, mohon maaf, kayaknya jaringan saya kebutuhan relatedness. Jadi relatedness itu untuk merasakan perasaan tergabung, terhubung, dan bersama dengan orang lain. Kayak gitu. Jadi teori ini itu membantu seseorang ya mengkonversikan perhatian mereka untuk melakukan tindakan dengan membangun kemampuan dan skill untuk melakukan tindakan, untuk memutuskan tindakan dengan motivasi mereka. Gitu. Jadi ini itu gimana membangkitkan kepercayaan diri dan membangkitkan motivasi mereka. Nah, autonomi itu meliputi ini ya, memunculkan pemahaman, ya, kemudian melalui reflective listening, kemudian menyediakan individu sesuatu yang rasional dan meaningful untuk mengambil tindakan, kemudian memberikan structure untuk eksplorasi, membantu individu memastikan bahwa mereka itu apa yang mereka putuskan itu sesuatu yang normal ya. Misalnya saya memutuskan untuk diet gitu ya. Nah, kita harus meyakinkan bahwa itu tuh normal gitu, karena kadang kalau misalnya kita bilang orang lain enggak, aku nggak makan, aku diet gitu, cie diet gitu kan ya. Cie diet, ngapain nih gitu, mau ngapain, mau itu, mau kawin ya, mau ini ya, mau itu ya gitu kan. Padahal itu sesuatu yang loh kenapa gitu, itu sesuatu yang normal kayak gitu. Terus meminimalisir kontrol atau tekanan, jadi supaya dia tetap have fun dengan dietnya. Kemudian memberikan banyak pilihan ya, pilihan untuk diet. Jadi misalnya coba diet ini, yuk kita coba semua, misalnya kayak gitu. Nah, ini itu melalui self determination itu bisa memfasilitasi kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan. Ya, jadi mereka itu bisa membangun ability and skill untuk motivasi mereka dan membuat lingkungannya itu lebih suportif. Ya, jadi misalnya kayak diet tadi, ya kita sampaikan misalnya ke orang tua, kita sampaikan ke sekolah misalnya bareng-bareng gitu bahwa diet itu sesuatu yang normal. Diet itu bukan berarti dia gemuk, diet itu bukan berarti dia sakit gitu ya. Tapi itu adalah pengaturan pola makan, misalnya seperti itu. Jadi supaya lingkungannya lebih suportif. Oke, yang kelima adalah social cognitive theory. Ya, social cognitive theory ini biasa digunakan kalau misalnya teman-teman mau memberikan edukasi pada anak-anak gitu ya, pada remaja, pada yang dia itu faktor penyebab perilakunya dia itu karena sosial gitu ya. Nah, ini itu nah ini ya, dia faktor personal dan environmental. Karena lingkungan itu membentuk perilaku, tetapi individu juga memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh terhadap lingkungan serta perilaku mereka sendiri.
melalui proses refleksi dan pengaturan diri. Jadi, meskipun lingkungan itu dia membentuk perilaku kita, misalnya ya, karena lingkungan yang toksik gitu ya, akhirnya perilaku kita biasanya untuk supaya bertahan atau survive di sana, kita juga akan berperilaku yang toksik. Tetapi sebenarnya kita sendiri itu punya kapasitas atau kita itu punya kemampuan untuk memberikan perilaku kita yang lebih baik terhadap lingkungan. Jadi supaya kita itu bisa mengubah lingkungan gitu. Jadi tapi itu melalui refleksi diri dan pengaturan diri. Jadi dengan saya mengevaluasi diri saya, ternyata saya itu toksik, menyebalkan gini gitu ya. Oke, berarti saya harus berubah misalnya kayak gitu. Nah, itu ada refleksi diri, kemudian kita berubah, mungkin dari situ kita bisa mempengaruhi lingkungan kita gitu. Nah, sosial kognitif teori itu jadi kalau di sini itu ada 3, ada cognitive factor atau personal factor, behavior factor, dan environmental factor. Di personal factor ini biasanya pengetahuan, ekspektasi, sikap diri sendiri. Nah, kalau behavior itu terkait perilaku, kemampuan, tindakan, keyakinan diri. Kalau environmental ini norma sosial, akses terhadap komunitas, kemudian ini ya pengaruh dari orang lain gitu. Nah, kemudian untuk mengkonstruksikan teori ini ya, personal factor itu kayak tadi ya, outcome ekspektasinya, self efficacy, personal agency, ini contoh-contohnya aja sih. Nah, dari personal factor ini kita ke sini ya, outcome expectation. Nah, kita ngomongin tentang outcome expectation. Di outcome expectation ini ya, perlu adanya kesadaran terhadap resiko dan kebutuhan terhadap diet dan siklus aktivitas. Itu misalnya dengan adanya peningkatan yang relevan terhadap resiko dari statistik, terus menyediakan self assessment yang dibandingkan rekomendasi dengan diet recall yang membandingkan dengan standar, kemudian membuat komunitas ini data komunitas, misalnya data tentang praktek pola makan di komunitas kayak gitu. Jadi ekspektasi keluaran itu sebenarnya berasal dari kayak data-data yang bisa kita himpun gitu. Jadi dari data-data yang bisa kita himpun, kita berikan kepada seseorang yang ingin melakukan tindakan, kemudian dari situ dia akan berekspektasi kalau saya melakukan ini, saya akan menjadi ini. Kalau saya tidak melakukan ini, saya akan menjadi ini kayak gitu. Kemudian ada juga ini social outcome. Jadi adanya regulasi approval atau disapproval. Jadi diterima atau enggak sih dia kayak gitu. Sama self evaluative ini lebih ke arah kepuasan terhadap diri sendiri. Itu. Oke, kalau ini behavior factor itu goal setting sih. Lebih arah goal setting. Jadi di goal setting ini dia punya setting tujuan tindakannya apa, komitmennya gimana, kemudian bagaimana mencapai goal ini, ya, mencapai goal ini, kemudian penggunaan problem solve, decision making strategies. Ini untuk mencapai goal-goalnya itu. Terus di sini ada environmental factor. Jadi environmental factor ini pengaruh dari lingkungan ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini, ya, behavior is learned through watching and replicating others. Jadi ada 2 orang asing makan di restoran Cina. Mereka bingung nih gimana cara pakai sumpit. Kemudian mereka menengok ke orang lain ya, orang ini, kemudian mereka baru bisa menggunakannya. Jadi tindakan itu sebenarnya adalah pembelajaran melalui
melihat dan mengamati, mereplikasi tindakan orang lain. Itu. Oleh karena itu kenapa ini sesuai untuk anak-anak remaja gitu ya, karena mereka sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kalau semakin dewasa kan kita punya sudah punya pendirian sendiri, lingkungan jarang sekali mempengaruhi kita gitu. Oke, kemudian ini social cognitive theory. Jadi ini adalah outcome expectation-nya, ini personal factor, di mana dia akan mempengaruhi keyakinan terhadap diri sendiri, tujuannya, ya, kemudian skills-nya ini akan dipengaruhi oleh keyakinannya, oke, kemudian goal dan skills-nya ini, kemampuan ini akan mempengaruhi proses self-regulating-nya. Kemudian akan mempengaruhi behavior dan dia dapat konsekuensinya, baik konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif. Nah, environmental bertindak di sini. Dia akan mempengaruhi goal setting dan behavior. Ya, environmental ada di sini. Gitu. Konsekuensi ini nanti secara nggak langsung akan ke ini outcome. Gitu. Oke, kalau tadi HBM dan apa tadi itu? PAPM ya, punya konstruksi sendiri-sendiri. Kalau ini ada konstruksinya sendiri juga, social cognitive theory. Jadi, saya akan minta 2 orang mungkin ya, kelas A, ada, saya mau cowok, ada cowok nggak ya? Ada Faiz? Ya, Bu. Ya, Faiz bisa dijelaskan tentang konstruksi terkait outcome expectation yang sosial. Definisinya apa? Kemudian contoh aplikasinya seperti apa ini? Bisa dibaca aja. Jadi definisinya itu kalau yang outcome dari sosial itu berdasarkan dari perilakunya, Bu. Ya, terus pengaplikasiannya itu apa ya? Dari aktivitas dari ini nih, ada contohnya nih di sini. Ya, Bu, dari situ saya artikan, Bu. Iya, jadi dari pesan-pesan pesan-pesan masyarakat dan aktivitas, bagaimana cara menghandle mereka. Oke, terima kasih Faiz. Jadi outcome expectation sosial ini gimana environmental ini itu selain diri sendiri punya ekspektasi, lingkungan kita atau komunitas sekitar mereka itu juga harus punya ekspektasi. Gitu. Jadi ekspektasi itu bisa mempengaruhi tindakan itu bisa mempengaruhi ekspektasi komunitas kita. Jadi misalnya kalau di sini itu contohnya konsumsi buah dan sayur itu keren untuk remaja, atau misalnya kalian bukan remaja keren kalau belum makan buah dan sayur, misalnya kayak gitu. Ya sama kayak misalnya kalian belum keren jadi remaja kalau belum minum Starbucks atau minum boba, misalnya kayak gitu ya. Tuh seperti itu sih. Oke. Mungkin satu lagi. Oke, ada Endis. Saya, Bu. Ya, Endis minta tolong jelaskan ini apa arti dari self regulation atau self direction. Definisinya apa? Kemudian ini application to practice-nya seperti apa? Itu, Bu. Itu kemampuan untuk mendireksi sesuatu reguler tentang skill diri sendiri, Bu. Oke. Nah, application to practice-nya? Melakukan instruksi dan
praktis kepada individu tentang kemampuan regulasi diri sendiri. Tunggu. Iya, oke. Oke, saya tambahin, Andy. Jadi self regulation itu betul ya. Jadi kemampuan untuk dia itu mampu mengarahkan dan mengatur perilaku mereka melalui kemampuan yang mereka punya. Jadi seperti kalau di application to practice-nya itu menyediakan instruksi ya atau mempraktekkan kemampuan untuk individu masing-masing mereka untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan. Seperti kalau contohnya itu misalnya remaja ya. Remaja self regulation-nya supaya bisa mau makan buah, mau makan sayur ya. Jadi kita harus bisa mengembangkan kemampuan mereka memilih buah yang bagus itu seperti apa, memilih sayur yang masih segar itu seperti apa gitu. Jadi dari situ akhirnya mereka bisa punya kemampuan untuk untuk mengambil tindakan ya, untuk maintenance sih terutama, supaya mereka bisa terus teringat gitu loh, bahwa berarti saya harus memakan buah dan sayur karena saya sudah punya kemampuan itu kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya ini contohnya saja sih. Jadi Re itu dia 40 tahunan, intinya dia nggak aktif, kemudian dia suka makanan kemasan dari vending machine, dia suka fast food, kemudian dia hanya nonton TV, minum beers, tapi istrinya itu dia suka makanan yang sehat gitu ya. Dan dokternya itu bilang kalau si Ray ini tuh beresiko untuk diabetes dan serum kolesterolnya itu termasuk tinggi gitu. Jadi akhirnya sama dokternya itu harus mengikuti sesi small size eat gitu ya. Di sini small size eat-nya contohnya dari perceived physical outcome. Menarik ya. Nah, saya minta, saya mau coba lagi. Ilham, ada? Nah, Bu, maksudnya saya, Bu. Hah? Kenapa? Enggak, Bu. Ilham minta tolong untuk menyampaikan. Jadi di sini ada indikator perceived physical outcome health risk. Nah, di sini sudah ada nih tindakannya apa aja atau kegiatannya apa. Mungkin bisa dibacakan. Iya, Bu. Instruktur kemudian menunjukkan kepada partisipan yang kepada partisipan pada slide presentasi yang menggambarkan jumlah kalori dalam beberapa makanan cepat saji yang utama. Kemudian untuk contoh, misalnya sebagai ini burger keju itu berukuran sedang, memiliki 650 kalori. Kemudian kentang goreng itu memiliki 500 kalori, dan milkshake itu memiliki 500 kalori. Oke. Baik, terima kasih Ilham. Jadi di sini sama sih, kalian pasti pernah ya, atau mungkin belum pernah. Jadi ada di Instagram itu dia postingan di mana dia itu menunjukkan banyaknya gula yang digunakan dalam suatu produk. Jadi misalnya ada soft drink A.
dia itu gulanya itu berapa ini sih, berapa saset, setengah saset, seperempat saset, dan lain-lain ditempelkan di situ. Kemudian minuman teh botol gitu ya, itu gulanya berapa. Kemudian minuman susu, gulanya berapa. Minuman ini juga berapa. Nah, dari situ bisa terlihat gitu, teredukasi secara nggak langsung bahwa oh oke, kalau misalnya aku makan minum soft drink ternyata dia gulanya banyak banget gitu dibandingkan misalnya aku minum air putih yang dia nggak ada gulanya, atau minum susu yang gulanya mungkinnya lebih sedikit kayak gitu. Tuh, oke. Ya, kemudian di sini ada goal settingnya. Jadi goal settingnya itu ya, instruktur akan meminta setiap anggota menuliskan satu aksi yang akan mereka ambil, akan mereka lakukan di coming week. Jadi untuk minggu depan untuk menurunkan apa ya, jumlah atau berat dari porsi mereka. Gitu. Nah, misalnya ini Ray dia itu akan menggantikan cheeseburger dengan sandwich ayam panggang untuk makannya. Kemudian dia hanya akan minum 1 bir saja di rumah dan akan memilih bir dengan kalori yang lebih rendah gitu. Jadi itu merupakan suatu tindakan juga ya. Oke, model tindakan menekankan kemampuan mengatur mengontrol. Oke, intinya sih self efficacy ini adalah poin yang penting selama proses dan perencanaan strategi dalam pendidikan gizi. Ya, ini motivational phase-nya, terus volitional phase-nya di sini. Oke, ini jadi kalau main tenang, jadi misalnya gini, orang itu cenderung akan melakukan, misalnya saya cenderung akan misalnya olahraga hanya sebulan 4 kali gitu, tapi untuk berikutnya tuh kadang karena ada suatu hal, lain hal, akhirnya tidak olahraga, akhirnya jatuhnya besoknya tidak akan olahraga. Nah, jadi tujuan itu harus selalu di-maintain, atau biar dia selalu dilaksanakan, atau dia rutin kayak gitu ya. Gitu. Jadi dengan misalnya ada prioritizing competing goal. Jadi misalnya tujuan-tujuan yang dia itu menjadi prioritas. Kemudian mindful eating, focusing in big picture in the achievement of action goal. Jadi fokus kepada gambaran besar, gambaran utuh pencapaian suatu tujuan kayak gitu. Oke, ini teori yang terakhir, saya rasa. Grounded theory approach atau personal food policy. Di sini itu individu mengembangkan kebijakan makanan mereka sendiri atau sistem mereka sendiri untuk mengatur dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi ini biasanya orang-orang yang punya apa ya, yang punya disiplin, konsisten gitu ya. Cocok sekali nih, karena dia akan memanage atau membuat kebijakan untuk jangka waktu yang panjang. Gitu. Contohnya, misalnya ini adalah pemilihan makanan dan pola makan pada orang dengan diabetes tipe 2. Oh ya, satu lagi ini juga biasanya untuk orang-orang dengan penyakit yang katakan belum ada obatnya ya, kayak diabetes, jantung, kemudian kanker kayak gitu. Nah, di sini ya tentu butuh pengetahuan ya, ada historinya ya, dia kebiasaan makannya apa, kemudian ini di manajemennya, jadi favorit versus helpful alternatifnya apa, strateginya misalnya meal planning, food selection, food preparation, dining out gitu. Ini self management outcome-nya ya. Dia akhirnya pemilihan makan dan eating pattern-nya dan berefek pada blood glucose. Jadi kalau di diabetes tipe 2 itu biasanya apa ya kita bilangnya itu 3J ya, 3J itu kan butuh jangka waktu yang lama gitu.
Trans-theoretical model, oh ini masih ada lagi sih. Trans-theoretical model itu masing-masing individu itu pada stage yang berbeda terhadap kesiapan mereka. Ya, jadi kita harus pastikan bahwa tiap orang itu punya kesiapan yang berbeda, gitu. Jadi kita tidak bisa memukul rata. Dan nutrition education intervention itu harus didesain pada setiap masing-masing stage perubahan, gitu. Nah, ini stage-nya. Jadi ada stage proses experiential proses, ya, meliputi consciousness raising. Jadi consciousness raising itu seperti meningkatkan awareness terhadap penyebab, kemudian konsekuensi, ya. Misalnya saya mencari artikel di majalah untuk mempelajari lebih terkait bagaimana makan buah dan sayur sehingga dapat mempengaruhi kesehatan saya. Gitu. Kemudian ada dramatic relief emotional arousal. Jadi ini pengalaman dan ekspresi suatu emosi yang negatif. Ya, misalnya takut, khawatir, merasa terancam dengan masalah kita. Nah, diikuti dengan penurunan emosi jika kita melakukan suatu tindakan yang mungkin. Misalnya, waspada tentang bagaimana diet itu bisa berkontribusi terhadap resiko pengembangan penyakit jantung, membuat saya itu menjadi sering ketakutan tuh, khawatir kayak gitu ya. Jadi ini tuh yang namanya dramatic relief ya. Jadi misalnya karena saya ada riwayat penyakit DM dari keluarga misalnya, jadi saya khawatir sekali apa yang saya makan ini akan meningkatkan resiko saya lebih besar, misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian self evaluation, ini contohnya mengevaluasi diri sendiri ya. Saya berpikir tentang bagaimana saya harus menjadi akan menjadi seorang yang lebih sehat kalau saya makan banyak buah dan sayur. Kalau environmental re-evaluation, jadi dia itu contohnya pengaruhnya dari lingkungan. Misalnya saya menyadari bahwa saya akan menjadi role model. Ya, ini role model untuk anak saya jika saya makan buah dan sayur setiap hari. Ini dipengaruhi oleh sekitarnya. Kemudian ada self liberation or commitment. Ini dia suatu komit atau komitmen ya. Saya komit untuk makan buah dan sayur setiap harinya. Itu. Jadi ini stage udah komit ya. Nah, kemudian ada behavioral process. Kalau tadi itu ini experiential process ya. Dari helping relationship, kemudian counter conditioning, kemudian managing reward ya. Di sini ada contoh-contohnya. Membuat fakta dengan coworker tidak boleh makan donat untuk snack, misalnya kayak gitu. Ini kalau di kantor nggak boleh makan donat gitu gimana ya. Terus counter conditioning, makan buah menggantikan dessert yang high fat and high sugar. Kalau ini managing reward itu menggunakan makanan sebagai reward atau punishment. Terus stimulus or environmental control, social liberation. Nah, di sini trans-theoretical model itu dari pre-contemplation, contemplation, ya, kemudian preparation, action, dan maintenance. Jadi di sini pre dan contemplation itu biasanya masuk ke proses eksperiensial. Jadi kayak tadi ya yang self re-evaluation, environmental re-evaluation, dramatical ya ini ya. Nah, terus kalau masuk ke preparation dan action dan maintenance itu behavioral process. Jadi gimana langkah-langkah yang harus dilakukan
Misalnya membuat fakta, membuat aturan, membuat hukuman, membuat penghargaan, kayak gitu. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, jadi fokus utama untuk pendidikan gizi itu, setiap individu itu harus didampingi untuk mengembangkan apa saja. Mengembangkan yang pertama skill atau kemampuan yang berhubungan dengan gizi. Ya, misalnya memilih ikan yang baik, memilih daging yang baik, memilih buah dan sayur yang baik, bagaimana memasak yang baik, kayak gitu ya, yang sesuai supaya tidak turun vitamin mineralnya. Kemudian kemampuan untuk self regulation terhadap perilaku mereka. Kemudian bagaimana men-setting atau membuat suatu tujuan dan planning. Mengembangkan kebijakan personal food mereka, jadi mereka dapat melingkupi situasi kehidupan mereka, memaintain perubahan yang mereka cari. Jadi yang penting itu gimana kita maintain atau maintenance sustainability-nya itu harus bagus supaya tidak berubah. Oke, itu hari ini panjang sekali ya, bahkan tadi udah dilewatin banyak. Mungkin sampai sini terkait teori ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak? Oke. Kalau tidak, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas KKNI kita ya. Oke. Jadi ini adalah 6 tugas KKNI kita. Satu kelompok nanti dibuat 5 orang. Kemarin saya sudah dihubungin oleh PJ, tapi berdasarkan hasil diskusi tim pengajar ya. Jadi untuk PJ-PJ-nya nanti silakan dikoordinasikan dengan anggota kelasnya untuk membuat kelompoknya sendiri. Jadi nanti tidak jadi saya yang buatkan ya. Nanti kalian silakan bikin sendiri satu kelompok 5 orang gitu. Nah, nanti untuk kakak kelasnya yang masuk sit in ya bisa menggenapi anggota kelompok yang masih 4 orang. Kemarin sih saya hitung-hitung ada satu kelompok dari kelas A yang 4 orang, satu kelompok dari kelas B yang 4 orang, nanti bisa dimasukkan ke situ ya kelasnya. Kemudian yang satu kelas C itu udah pas 25 orang. Tuh. Kemudian tugasnya apa? Jadi tugasnya untuk CBR sama CGR-nya itu bikin pendidikan gizi ya, meliputi 6 step dalam buku Contento. Jadi nanti pembuatan 6 step ini gimana prosesnya, gimana cara bikin step 1 sampai step 6, itu akan dimulai pada pertemuan ke-7, atau kalau besok masih ada kesempatan, coba saya sampaikan 1 step dulu. Gitu. Kemudian mini risetnya itu mencari isu, ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang sih mencari isunya ini, berdasarkan jurnal, atau berdasarkan Riskesdas, atau berdasarkan penelitian-penelitian yang lain, gitu ya. Nah, misalnya kayak terkait anemia pada remaja, gitu. Anemia pada remaja kenapa prevalensinya besar Bu, gini, atau misalnya tidak makan pagi atau sarapan pada anak SD. Kenapa? Oh, karena ada penelitian ini nih Bu, bahwa lebih dari 75% anak SD itu tidak sarapan, misalnya kayak gitu. Atau tidak mau makan buah dan sayur atau apa gitu ya. Terus misalnya pada ibu hamil kenapa? Preeklamsi. Jadi preeklamsi itu hipertensi pada ibu hamil ya. Jadi dia mengalami peningkatan Bu. Jadi harus diatasi dengan pendidikan gizi misalnya kayak gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan mulai nanti ya, mulai sekarang sebelum ke pertemuan ke-7. Jadi cari isunya sendiri-sendiri, tidak boleh sama satu kelas. Jadi misalnya ada satu kelas yang sudah dapat anak sekolah sarapan gitu ya. Nanti yang lain nggak boleh sarapan juga. Misalnya yang lain gitu ya. Aktivitas fisik atau buah sayur atau
sasaran yang lain, lansia. Kalian punya banyak sasaran ya, bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dewasa, remaja, anak sekolah, banyak. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya kok ini udah diambil, kok itu udah diambil, tenang, ada banyak. Kemudian project word sama rekayasa idenya, nanti teman-teman membuat media gizi berkaitan dengan isu yang diangkat, ya. Nah, media gizinya itu satu kelompok ini harus membuat 3 ini, ya. Yang pertama e-poster. Jadi e-poster itu ini nggak usah. Jadi e-poster ini bisa 1 aja atau bisa berapa slide gitu ya. Nanti dalam bentuk JPG dikumpulkan di Sibda, nanti insya Allah saya yang akan memuatnya ke jangan, nanti gini aja, dimuat di IG, Instagram masing-masing. Oke, nanti ini saya yang akan masukkan e-poster kalian. Jadi jangan lupa di poster itu memuat ini juga ya, nama anggota, terus kelompoknya, kelasnya, ya. Ini boleh berupa slide, boleh 1 slide aja, terserah. Ya, tidak ada keharusan harus 10 slide. Ya, ini disesuaikan aja. Kemudian untuk leaflet ini tahu ya, leaflet yang depan belakang itu ya, nanti disesuaikan dengan isu permasalahannya. Jadi misalnya isunya terkait anemia pada remaja gitu ya, itu nanti berarti leafletnya tentang anemia kayak gitu. Terus bikin video TikTok atau Reels, jadi nanti di situ minimal 3 orang harus masuk video. Jadi dibikin video simple aja, 60 detik kan, atau 30 detik itu misalnya kayak ya banyak kan sekarang contoh-contoh video-video di TikTok yang dia berbasis edukasi gitu kan. Jadi bikin kayak gitu. Oke, itu mungkin untuk 6 tugas KKNI-nya. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup kelas ya, seperti biasanya. Oke, jangan lupa mengisi daftar hadir. KI daftar hadirnya saya perpanjang sampai jam 3 ya. Jadi mungkin ada yang belum masuk. Kemarin saya salah ngeset jam 8:30 sampai jam 12 doang. Itu terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Seperti biasa, nanti penugasannya disampaikan di Sibda, tugas rutinnya ya. Kemudian ini untuk penjelasan atau recording hari ini akan saya sampaikan berupa link video YouTube. Saya tutup, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya- Selamat siang, Bu. Selamat siang, saya akhiri ya. Selamat siang, semuanya. Bu. Terima kasih, Bu.